Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kita mengambil judul tentang analisa tata kelola teknologi informasi lembaga Golden English menggunakan COVID-5 domain EDM. Yang pertama dari kelompok 2 ini ada Andrian, yang kedua Rahmat Krisya Firdaus, saya sendiri, dan Muhammad Carlo Agustra. Latar belakang yang kita ambil adalah sejak didirikan pada tahun 2013, Golden English telah mengimplementasikan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas dan manajemen bisnis seperti layanan pelanggan melalui website milik sendiri. Golden English telah memiliki lebih dari 15.000 peserta yang memakai jasa lembaga tersebut. Dan jumlah pengguna dan pelanggan tersebut tidak menurun di saat pandemi COVID-19 karena teknologi sistem informasinya yang sangat membantu dalam beradaptasi. Sini kita ada tiga permasalahan. Yang pertama itu ada apakah tata kelola teknologi sistem informasi yang dimiliki sudah termasuk matang dalam kapabilitas dan proses kerjanya. Yang kedua, apakah kelemahan yang paling menonjol dalam tata kelola teknologi sistem informasi yang dimiliki. Yang ketiga, tindakan apa yang menjadi rekomendasi untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas teknologi sistem informasi dalam lembaga Golden English. Profil perusahaan, sejarah perusahaan. Golden English adalah lembaga kursus dan pelatihan bahasa Inggris yang didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan bahasa Inggris berkualitas bagi masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan usia dan latar belakang. Lembaga ini didirikan dengan semangat untuk menjabani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat untuk menguasai bahasa Inggris dan keterbatasan akses terhadap pendidikan bahasa Inggris yang berkualitas. Profil perusahaan inti dan visi. Unik, Bang. Profil perusahaan visi dan misi. Visi, jadi lembaga fokus bahasa terbaik nasional dengan metode modern, fasilitas unggul dan sistem mutu yang terintegrasi. Misi satu, menyelenggarakan program belajar yang memenuhi harapan pelajaran dengan menerapkan metode modern, fasilitas unggul dan sistem mutu yang terintegrasi. Dua, melakukan research dan inovasi terhadap perkembangan sistem dan media belajar yang menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Tiga, membangun organisasi yang dapat bergerak dinamis yang mendukung segala aspek yang dibutuhkan organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. COVID-5 atau Control Objectives for Information and Related Technology 5. Rangka kerja versi terbaru untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi (LTI) yang dikembangkan oleh ISAKA Informasi Sistem Audit and Control Association memiliki fokus yang lebih luas, komprehensif, termasuk pengelolaan risiko IT, pengguna sumber daya, dan pencapaian tujuan strategis COVID-5 memiliki 4 dominan. Namun dominan yang akan dipakai untuk analisis adalah IDM, Evaluate, Direct, dan Monitor. COVID-5 dominan IDM atau subdomain IDM. Satu, IDM satu memastikan tata kelola kerangka kerja dan praktik, menetapkan dan memelihara kerangka kerja tata kelola IT. Dua, EDM 02 memastikan pengiriman nilai, memastikan manfaat yang diharapkan
dari investasi IT tercapai. 3. EDM 03 memastikan pengelolaan resiko, identifikasi dan pengelolaan resiko IT agar tetap sesuai dengan toleransi organisasi. 4. EDM 04 memastikan pengelolaan sumber daya, memastikan sumber daya IT seperti orang, proses, dan teknologi digunakan secara optimal. 5. EDM 05 memastikan transparansi kinerja dan kepatuhan, menyediakan laporan yang relevan tentang kinerja IT kepada pemangku kepentingan. Bahasan saya ambil alih, terima kasih. Yang pertama dari metode adalah objektif tadi. Klasifikasi ini adalah metode alat untuk menghitung peran dan tanggung jawab yang kedua atau kelompok dalam proses dan klasifikasi ini adalah dasar dari kategori peran. Yang lain, R responsible atau bertanggung jawab, A accountable atau bertanggung jawab, T consultant atau konsultasi, I informer atau diberi informasi. Dan berdasarkan dari tabel dapat ditemukan bahwa untuk domain subdomain EDM 01, CEO dan direktur utama perencanaan dan pengembangan memiliki peran responsible. Untuk subdomain EDM 02, Head of Business, Marketing, and CRM memiliki peran accountable. Untuk subdomain EDM 03, Head of Business, Marketing, and CRM memiliki peran responsible. Sedangkan internal audit memiliki peran consultant. Untuk subdomain EDM 04, Head of Marketing dan CRM memiliki peran responsible. Sedangkan internal audit memiliki peran consultant dan staff admin pelajar memiliki peran accountable. Dan tugas terakhir untuk subdomain 05 EDM 05, staff admin pelajar memiliki peran informat. Aja. Selanjutnya ada PCM atau Project Model Strategy. PCM adalah kerangka kerja yang digunakan menilai kemampuan atau capability proses PI dalam tata kelola dan manajemen organisasi untuk memungkinkan organisasi mengukur jauh mana proses telah di tujuan yang diinginkan. Pengukuran kapabilitas tersebut di setiap prosesnya dibedakan menjadi 6 data yang dapat dicapai oleh masing-masing proses. Dari 6 level tersebut, setiap level memiliki skalanya yang bersifat individual sebagai penilaian atau rating. Antara lain, at atau not achieve, tidak tercapai, itu proses hanya dijalankan dari 0 sampai 15%. P, partially achieve, atau tercapai sebagian, artinya proses dijalankan 15 sampai 19%. L, largely achieve, atau tidak garis besar tercapai, artinya proses dijalankan sebesar 50 sampai 58%. Dan M, fully achieve, tercapai penuh, artinya proses dijalankan dari 85% sampai 100%. Yang berdasarkan definisi tersebut, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa EDM 01 memiliki nilai 92. Maka dari itu ratingnya adalah F atau sudah tercapai. EDM 02 memiliki nilai 82. Maka dari itu ratingnya adalah L atau secara garis besar tercapai. EDM 03 memiliki nilai 96. Maka dari itu ratingnya adalah F atau sudah tercapai. EDM 04 memiliki nilai 100. Maka dari itu ratingnya adalah F atau sudah tercapai. EDM 05 memiliki nilai 70, maka dari itu hasilnya adalah L atau tidak tercapai. Analisis gap dari metode analisis
ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini atau as is dan kondisi yang diinginkan atau to be. Metode ini membantu organisasi memahami sejauh mana kinerja proses saat ini memiliki tujuan transisi atau standar yang telah diterapkan. Ditetapkan. Rumus dari analisis ini adalah gap equal to be minus as is. Dan dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa IDM 01 memiliki nilai as is, as in 4,6 dan nilai to be 5. Maka nilai gapnya adalah 0.1. IDM 01 memiliki nilai as in 4,1 dan nilai to be 5. Maka nilai gapnya adalah 0,9. IDM 03 memiliki nilai as in 4,8 dan nilai to be 5. Maka nilai gapnya adalah 0,2. IDM 04 memiliki nilai as in 5 dan nilai to be 5. Maka nilai gapnya adalah 0 atau tidak ada. Dan yang terakhir, IDM 05 memiliki nilai as in 3,5 dan nilai to be 5. Maka nilai gapnya adalah 1,5. Dan berikut adalah contoh spider chart atau grafik laba-laba dari analisis gap. Jadi kesimpulannya, Golden English memiliki perkembangan dan kematangan sistem informasi teknologi, informasi yang kuat, dan jadi kekuatan utama Golden English terletak pada peletakan sumber dayanya yang efektif dan efisien, sehingga workflow dan proses digitalisasi berjalan lancar, serta didukung oleh pengajar yang profesional dan berpengalaman dalam menggunakan teknologi informasi, serta fasilitas pembelajaran yang memadai. Kelemahannya itu, yang perlu diperhatikan adalah kinerja teknologi informasi dan kepatuhan terhadap kebijakan atau regulasi dipantau yang tidak konsisten dan dilakukan kepada pemangku kepentingan dalam frekuensi yang inconsistent dan rentan salah. Alhasil, aplikasi yang lama untuk mendaftar secara online dan melakukan transaksi dibatalkan dan berpindah fungsi ke website. Rekomendasi pengembangan aplikasi Golden English APP. Golden English direkomendasikan untuk mengembangkan platform pembelajaran online terutama dengan aplikasi yang sudah ada dan tidak hanya dalam bentuk website. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan akses referensi inklusif untuk semua user yang mengunduh aplikasi tersebut dan tidak hanya staf, murid, dan pengajar dan yang diberikan akses aplikasinya. Peningkatan konsisten pemantauan kinerja IT Golden English perlu memastikan pemantauan kinerja IT dilakukan lebih konsisten dengan menggunakan alat monitoring yang lebih terstruktur yang memungkinkan pengawasan kinerja IT secara real time serta pemantauan yang lebih proaktif agar setiap potensi masalah dapat segera diidentifikasi. Penguatan kebijakan IT. Golden English perlu memperkuat kebijakan IT yang ada agar lebih jelas dan detail, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi IT. Dengan kebijakan yang lebih kuat, kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku dapat dijaga dengan lebih baik serta memperkecil potensi resiko terkait dengan kegagalan IT. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.